Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah di dalam majelis tafsir Al-Quran surat Fussilat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Syekh Mahmud ini bisa memudahkan kita semua di dalam memahami nas-nas Al-Quran yang kita pelajari. Dan tentu tambahan kelebihannya kita sholat maghribnya bisa menikmati seolah sedang berada di Masjid Medina. Masjid Medina. Saya nggak tahu ini sebabnya karena soundnya bagus atau suara Syekh Mahmudnya yang bagus. Tapi yang jelas kayaknya soundnya lagi diperbarui sehingga kemudian suaranya menggema dengan bagus, ditambah dengan suara Syekh Mahmud yang mirip dengan Hudayfi, imam yang ada di Masjid Medina. Nah, mudah-mudahan ini menjadi selingan biar sholat rawatib kita kali-kali tidak bosan. Masuk puluh terus. Nah, itu kemudian kita bermaksud untuk mendengarkan qiraah yang bersanad yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Jadi qiraah yang bersanad itu adalah qiraah yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memperoleh sanad qiraah ini tadi, ya. Dan tentu kita sangat jauh karena hafalan kita hanya trikul terus, ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil nas sama qul a'udzu binas, gitu ya. Jadi hafalannya harus mungkin. Dan yang kedua pernah ditakdimkan atau diajukan kepada seorang qari ataupun seorang ahli baca yang sudah bersama, dan beliau itu sudah memiliki hadir ke Indonesia ini sudah memiliki sanad qiraah. Insya Allah ilmu-ilmunya ini akan terus dikembangkan di dua tempat, yaitu di Ma'had Ali Muhammad Nasim di bawah Dewan Dakwah langsung, itu yang beliau bimbing, ya, Sekolah Tinggi Tahfidzul Quran, kelebihannya demikian. Dan yang kedua adalah Ma'had Ali Ishkalil Mulazamah di Mayang, tempatnya Abah Kasur. Itu dua ma'had ini yang secara langsung kita bimbing dengan qiraah yang bersanad, qiraah yang bersanad. Maka kalau ada keluarga ataupun putra dulu, ya, karena yang kita butuhkan putra dulu, itu silahkan dimasukkan ke Ma'had Ali atau Sekolah Tinggi Tahfidzul Quran Ishkalil Mulazamah di Mayang, ya. Kami menunggu tes
pimpinan utamanya diserahkan kepada saya untuk menggarap. Ya. Hari ini ada pembekalan daiyah ya, dari berbagai penjuru kota tersentralkan di kantor Dewan Dakwah sejumlah 150 orang, semuanya sudah hafidh Al-Quran. Maka nek sing arep golek mantu, saya menunggu dengan aksen golek mantu, siap saya membantu. Itu mereka 150 orang ini sudah hafidh Al-Quran, lulus, lalu dilakukan pemberian pembekalan selama 3 hari untuk menjadi dai Al-Quran di berbagai pelosok. Sekarang ada di kantor Islamic Center Dewan Dakwah. Nah, ini hasil dari langkah dakwah Al-Quran kita, ya, di mana saat ini tercatat ada 55 ma'had ali atau sekolah tinggi tahfidzul Quran yang didirikan oleh kami, oleh di Dewan Dakwah, dan tersebar di berbagai tempat. Salah satu yang terakhir adalah di Jombang. Ada seorang muslimin yang mewakafkan 4 hektar tanah di samping jalan besar utama Solo Surabaya. Itu insya Allah akan kita dirikan Ma'had Ali Tahfidzul Quran yang ke-56. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin ikut meramaikan pengkaderan berbasis Tahfidzul Quran ini bisa mengikuti langkah-langkah ini. Insya Allah proyeksinya dalam setahun, proyeksi yang kita ingin bangun itu kira-kira kita akan mendapat 1000 kader dan semuanya sudah hafidh Al-Quran Karim. Nah, 1000 itu kita sebar nantinya demikian. Nah, sekarang kurang lebih baru sampai di angka 500-an ya, 500-an kader yang terafiliasi, yang langsung itu 300, belum yang kemudian lulus seperti di SK5 maupun di beberapa titik yang lain itu terafiliasi dengan Dewan Dakwah. Nah, mudah-mudahan antum bapak-bapak yang punya anak-anak yang ingin dikader, silahkan nanti menyambungkan itu dengan kita. Untuk di tempatnya Abakasum ini hanya membutuhkan biaya makan yang di rumah dipindah ke situ aja. Jadi tidak membutuhkan uang gedung dan yang lainnya, itu ditiadakan karena diangkat sendiri oleh Bapak Kasum itu, sehingga kemudian kita lebih ringan hanya memindahkan uang makan yang di rumah pindah ke pondok, ya, pindah ke pondok ya, sebagai bentuk kontribusi ya. Terima kasih, itu yang kita sampaikan supaya menjadi langkah yang terbaik. Ini tadi saya mengalami keterlambatan karena memberi pembekalan lulusan-lulusan baru yang ada di Qaryatul Quran di Weru. Itu adalah salah satu ma'had yang dibidani juga oleh Dewan Dakwah. Ya, muridnya sudah di atas 1000. Nah, kita berharap ini bisa dilanjutkan oleh kita-kita, jadi tidak ada kekurangan. Banyak sekali tempat yang bisa untuk melanjutkan putra-putri kita dalam pembinaan ini. Nah, kita menjamin itu diupayakan di Muhammad Masjid dan di SK ini kiroahnya bersanad bersama Syekh Mahmud insyaallah. Nggih. Jazakumullah khair. Fanas tamir dirasatana di tafsiri surat Al-Fusilat al-ayat arba' wa arba'un. Ya, arba' wa arba'un. Falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah
bahwa saya minta maaf sekali karena laptopnya disiagakan di tempat pembinaan sehingga kemudian tidak bisa dibawa ke sini, tapi sudah ada di HP saya ya, materinya, dan nanti saya akan kirim ke Pak Takmir di sini, ya, Pak Mudakir, lalu bapak-bapak yang punya nomor boleh untuk apa ini mengambil materi tersebut, mungkin akan dikirim oleh beliau. Faliyatabadal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil, wa salatu wassalamu ala rasulil rahmatil alamin. Amma ba'd. توقفنا عند قول الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني لو كان هذا القرآن نزل بلغة غير لغة العرب، إنجليش بهاسة، سوف يقول أبو جهل أين ترجمة؟ لولا فصلت آياته. فالله سبحانه وتعالى يجيب عليهم فيقول أأعجمي وعربي؟ أنتم تريدون نوعان من القرآن، نوع عربي ونوع أعجمي. فالعبرة ليست باللغة، العبرة ليست باللغة وإنما بالإيمان. لذلك قال الله عز وجل بعدها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذا كان المؤمن سواء كان عربيا أو أعجميا من مصر أو من أمريكا أو من إندونيسيا، إذا كان المؤمن سوف يكون له هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر يعني مثل الحديد، مثل النحاس، لا يستطيعون أن يسمعوا وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. قال بعض أهل التفسير يوم القيامة ينادى عليهم من مكان بعيد حتى يدخلوا النار. وهذا مثال قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن عندما ينزل هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلما سمعه الظالم كلما ازداد خسرانا وكلما ازداد ضلالا. في النهاية العبرة ليست باللغة وإنما بالقلب الذي يبحث عن الهداية، كما قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعوا. Setelah kita membahas tentang keagungan Al-Quran dari ayat 40, 41, 42, 43 dari surat Fussilat kemarin, tentang kitab Allah itu aziz, perkasa, jaya, kuat, dan tangguh. Artinya bahwa tidak ada satupun yang akan mampu mencelakakan Al-Quran itu, mencelakakan Al-Quran itu. Kalau sekarang ini ada orang yang pengen menghapus 300 ayat Al-Quran, itu sesungguhnya menunggu waktu saja orang itu akan berhadapan dengan keagungan Al-Quranul Karim, keagungan Al-Quranul Karim. Maka kita yakin sekali bahwa kitab ini sangatlah agung sekali. La ya'tihi batilun min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak akan datang kebatilan atau kerusakan di depan dan di belakang tanpa diketahui oleh kita. Pasti diketahui karena Allah menjaganya kitab tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-44 ya, masih berbicara tentang kitab itu sendiri, ya, kitab Al-Quran itu sendiri, di mana Quran itu dipersoalkan bila datang dalam bahasa selain Arab. Ini adalah menyoalkan Abu Jahal. Yang menyoal hal ini adalah Abu Jahal. Mari kita lihat ayat ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan
jika kami jadikan Quran itu adalah berbahasa asing, Inggris kah, Indonesia kah, ataupun yang lain, laqalu, niscaya mereka akan mencari alasan atau berkata laula fussilat ayatuhu, sekiranya datang ya penjelasan tentang ayat-ayat ini, maka itulah yang terbaik. Tapi faktanya ayat Quran itu datang dalam bentuk bahasa Arab ya. Di saat pertama kali turun, ini sesungguhnya pengen cari alasan ya, untuk apa ini tidak beriman ya, tidak beriman terhadap Al-Quran itu. Nah, kemudian dicari-cari dari sudut apa ini bahasa. Ajami itu artinya bahasa asing di luar bahasa Arab. Nah, Arabiyun itu artinya adalah Quran yang berbahasa Arab. Nah, yang dimaksud Ajamiyun wa Arabiyun, apakah Quran itu berbahasa asing non Arab, wa Arabiyun itu sama saja ya, sama saja. Yang ditekankan bukan di bahasanya ya, sekali lagi yang ditekankan bukan di bahasanya, tapi apakah ada secercah keimanan dalam diri kita terhadap apa ini Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Kalau orangnya itu sudah nggak percaya, ya kelasnya atau perilakunya seperti Abu Jahal, boleh-boleh alasan ini dari sudut bahasa dan yang lain. Padahal Allah menurunkan in anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan berbahasa Arab. Jadi Abu Jahal kira-kira paham nggak? Paham, ngerti nggak yang dimaksud oleh ayat ini? Tapi dia tidak punya iman. Jadi titik tekannya kita ini sesungguhnya bukan pada sudut bahasa ya, bukan pada sudut bahasa, tapi keimanan yang dibutuhkan. Qul huwal ladzi amanu, qul huwal ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan bahwa Quran itu adalah untuk orang yang mau beriman saja. Dia akan menjadi hudan, petunjuk, wasyifa, dan menjadi penyembuh. Tentu di dalam artinya diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran ada di antara ayat-ayatnya itu yang bisa menjadi penyembuh. Maka penyembuhan dengan Al-Quran itu juga menjadi penting ya, menjadi penting untuk kita ya. Kemarin ketika kita hadir ke Jombang, seorang ahli ini, Ustadz Faisal ini mengeluarkan apa ini air alkalin dengan basa ya, itu 9 ya. Kemudian apa ini dia mengingatkan bahwa air yang dia sebut ini itu dipengaruhi oleh Al-Quran. Karena kita caranya bagaimana? Nah, ini karena beliau ahli itu Quran yang biasa kita dengar dalam bentuk suara itu beliau jadikan dalam bentuk sinar. Jadi seperti lampu-lampu gini ini, itu di dalam pabriknya itu sejatinya keluar suara Al-Quran bila dipakai receiver begitu. Tapi tidak keluar, tapi itu untuk memancarkan ke dalam air yang sedang. Insya Allah beliau menjanjikan akan hadir ke Solo ini ya, dan kemudian akan menjadi air sehat untuk kaum muslimin dan juga pesantren-pesantren tahfidzul Quran yang tadi kita sebut. Jadi menjadi syifa wa rahmah dan menjadi rahmat lil mu'minin
Dan Quran itu tidak akan menjadi membuat kerugian kecuali kepada orang-orang yang berlaku dolim saja. Semakin mendengar Al-Quranul Karim, semakin kemudian mereka mengalami perasaan kerugian. Itu diantara fungsinya daripada Al-Quran ini. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqr. Orang-orang yang tidak beriman itu seolah di dalam telinganya itu ada cairan dari besi. Itu namanya apa nih? Waqr. Mana waqr? Ya. Jadi ada cairan besi yang ada di dalam apa nih? Telinganya. Wa huwa alaihim 'ama. Mereka ini dibutakan. Jadi motornya yang melek. Terus bahasa Arabnya ya mudeng gitu ya, mudeng. Telinganya ya krungu, tapi dia tidak bisa mengimani. Dan ini persoalan hidayah yang datang ya, hidayah yang datang. Nah, kadang kalau hidayah itu datang kepada seseorang, itu misalkan kepada seorang dokter yang mu'alaf, yang viral itu gitu ya, viral itu dia kemudian nggak pernah baca Quran, kemudian tidak tahu bahasanya Al-Quran bahasa Arab, kemudian yang berikutnya ya tidak ngerti itu bacaan apa, surat apa, nggak ngerti sama sekali, maknanya tidak ada yang tahu. Tapi kalau iman itu sudah datang, bisa seseorang itu beriman tanpa itu semua. Maksudnya demikian. Jadi beriman itu tanpa itu semua, tanpa bahasa. Jadi kita pun juga bisa mendapatkan hidayah keimanan tanpa harus tahu apa ini bahasa Al-Quranul Karim. Namun bila mana kita ini tahu tentang bahasa Al-Quran, akan jauh lebih baik karena memahaminya lebih mudah. Tapi tidak menggantungkan kepada bahasa A'jamiyun am Arabiyun. Sami mawon, mau yang A'jami ataupun Ajami itu yang bahasa asing, wa Arabiyun yang bahasa Arab, itu sami mawon. Maksudnya itu akan orang itu kalau tidak dapat hidayah ya tidak bisa beriman. Tapi kalau bisa hidayah, mau bahasa Arab pun kita nggak mudeng sama sekali, itu bisa menjadi apa? Keimanan. Nah, itu yang kemudian dimaksud oleh ayat ini. وحال الناس مع القرآن حالان من ناحية الفهم، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي منكم أصبح إيمانه عاليا، أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا الذين عندهم إيمان في القلب، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا لأن عندهم في الأصل إيمان في القلب. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذي في قلبه مرض، في قلبه زيغ، إذا تلي عليه القرآن يزداد رجسا ونجاسا وماتوا وهم كافرون، لأن الاستقبال عنده لهدى الله سبحانه وتعالى ليس موجود. يعني نحن نتعجب الآن ولا يوجد شيء يحتاج إلى العجب. عندما مثلا أنت تتكلم مع ليبرالي وتقول له الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن، النساء لا تخرج من بيوتها، وقرن في بيوتكن. المسلم عندما يسمع هذه الآية يقول: سبحان الله، الله يريد أن يحافظ على المرأة ويأتي إليها بالطعام والشراب والراحة في بيتها. أما الليبرالي عندما يسمع القرآن يقول: كيف لله أن يمنع المرأة ويضعها في زيج اسمه بيت؟
أن يعطي الفقراء سبحانه وتعالى ويجعل الناس يحبون بعضهم بعضا حتى لا يكون هناك سرقة ولا يكون هناك فاحشة. أما الإيراني إذا سمع شيئا عن الزكاة يقول لماذا الله يريد أن يأخذ من أموالي؟ فالآية واحدة والكلام واحدة، لكن العبرة بالقلب. الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. Baik, silakan dilihat surat At-Taubah ayat ke-124, menjabarkan dari keimanan terhadap kitab Allah tadi. 124 dan 125. 124 dan 125. Jadi ayat Quran itu ya, bila diterima oleh seseorang itu akan ada dua sisi, ya, akan ada dua sisi. Mari kita baca dulu landasannya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Apabila ayat Quran itu diturunkan, maka di kalangan mereka dinyatakan, manakah di antara kalian yang bisa bertambah keimanannya, bisa bertambah keimanannya. Fa ammal ladzina amanu, adapun yang punya iman, ini tanda kalau orang itu punya iman. Fazadahu imanan, maka bertambah keimanan ketika diajarkan tentang Al-Quran ini. Wahum yastabshirun, mereka menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab Al-Quran tersebut, dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu begini, tadi bahwa Quran itu kalau didengar oleh hati seseorang yang punya iman sama penolakan itu berbeda. Jadi punya dua sisi. Sisinya itu sisi didengar orang yang beriman, maka dia bertambah keimanan. Satu contoh, ketika Allah berfirman untuk para wanita muslimah, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruzal jahiliyatil ula. Maka orang yang ini adalah ayat untuk para wanita agar surat Al-Ahzab tetap tinggal di rumah, ya, tetap tinggal di rumah. Nah, ini bagi orang yang punya iman itu pasti kemudian akan memberikan tanggapan bahwa Allah berkehendak untuk menjaga para wanita, menjaga dari berbagai fitnah para wanita. Tapi orang liberal ketika mengomentari ayat ini jadi berbeda, karena di dalam hatinya itu tidak ada keimanan, maka dia akan menyatakan Allah ini ternyata mau memenjarakan wanita di dalam rumah. Kan jadi beda ya. Yang satu yang tidak punya iman menyatakan berdasarkan ayat tadi itu Allah ingin memenjarakan dan membelenggu para wanita. Sementara yang punya iman itu menyatakan Allah ingin menjaga. Nah, itu yang disebut dengan punya iman sama tidak punya iman terhadap Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu fazadahum imana, adapun orang yang beriman maka mereka ini akan bertambah keimanannya dan menunggu-nunggu terhadap rahmatnya Allah akibat dari ayat tersebut. Banyak sekali karunia yang akan turun akibat melaksanakan suatu ayat. Itu yang disebut yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, ayat ke-125, berbeda dengan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, penyakit. Bagaimana mereka ini? Fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi bertambah menjadi berat dan
memberatkan dalam hatinya. Ayat-ayat Allah itu jadi apa ini? Memberatkan di dalam hatinya, menambah kotoran ada di dalam hati mereka ini. Semua benar. Wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan namanya kafir. Kalau mensikapi terhadap ayat Al-Quran demikian. Nah, ini juga jadi pelajaran kita, mensikapi terhadap semua nas yang ada di dalam Al-Quran itu kita ingin menerima sepenuhnya dan menyenangi atas ketetapan itu, atau kita ini merasa berat. Maka Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah yang menjadi Rabb kita, tidaklah kalian itu beriman sampai kemudian akan menjadikan Rasul itu menjadi penentu hukum dengan Al-Quran ini, ya, penentu hukum dengan Al-Quran ini. Lalu kita tidak merasa berat. Nah, artinya kalau masih merasa berat, itu yang menyebabkan kita ada something, ada sesuatu hal yang ada di dalam hati kita ini. Fala yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Orang ini tidak akan mendapati dalam dirinya rasa berat sedikit pun atas apa yang engkau telah tetapkan wahai Rasul dari ayat-ayat Al-Quran ini dan hukum-hukumnya. Kemudian fala yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan menyerahkan semua ketetapan dan keputusan itu semuanya diserahkan kepada Allah semata. Tidak ada penolakan, tidak ada penundaan, tidak ada perlawanan, diambil semua. Dan ini pertanda bahwa kita punya iman di dalam hati kita. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى التوراة فاختلف أهل الكتاب بعد ذلك في فهم التوراة وفي قراءتها وتفسيرها كما هو حال المسلمين الآن. الفرق بين التوراة وبين القرآن أن التوراة حرفت، أما القرآن لم يستطيعوا أن يحرفوا ولكن حرفوا معناه، جعلوا المسلمين يبتعدون عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يذكر هذا المثال حتى يكون عبرة، حتى يحذر المسلمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله عز وجل أجل العذاب أخر العذاب لعاقبهم حينها وإنهم لفي شك منه مريب. ما هو سبب الاختلاف عند بني إسرائيل عند أهل الكتاب وعند المسلمين؟ سبب الخلاف أنهم تركوا البينات، تركوا الأشياء الواضحة، ثم ذهبوا إلى أشياء ظنية كما تكلمنا قبل ذلك. لذلك قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة واضحة، جلاس كما يقولون واضح، تركوها ثم ذهبوا إلى خلاف بين أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي والثوري والأزهر واللجنة الدائمة والسعودية والأردن والشيخ فلان. كيف هذا؟ فهم عندما لم يكتفوا بالقرآن قالوا القرآن ليس شكر، بكم شكر ليس كافيا، قالوا القرآن ليس كافيا. والله سبحانه وتعالى يسألهم في سورة العنكبوت أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أليس القرآن كافيا إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فترك البينة ثم الذهاب إلى العلماء حتى لا يفتوك بالقرآن كان
سبحانه وتعالى حذر من سورة فصلت وفي غيرها حتى لا نسلك مسلك بني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. آية واحدة قال ابن عباس كذا وقال جابر وقال أبو هريرة وفي رواية عن ابن عمر فيها 20 تفسيرا 20 دوابل تفسير فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولا يعرف ابن عمر صحيح أو ابن عباس أم أبو هريرة لا يعرف. مثل اليهود عندهم التلمود وعندهم الأسرار فترك القرآن بداية لهلاك الأمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. Silahkan buka surat Al-Bayyinah ayat keempat dan surat Al-Ankabut ayat ke-51. Al-Bayyinah ayat keempat sama Al-Ankabut ayat ke-51 tentang seperti apa orang itu berselisih dengan kitab Allah dahulu terhadap Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Maka ahlul kitab atau Bani Israel itu kemudian berselisih, kemudian berseteru, berbeda. Nah, wa ma tafarraqa alladzina utul kitab, tidaklah berselisih orang-orang yang didatangkan kitab. Maksudnya saat didatangkan Taurat, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas. Bayyinah artinya keterangan-keterangan yang jelas. Nah, tentu kita tidak bicara Taurat, ini sudah lewat. Mereka kemudian akhirnya ada di kalangan ahlul kitab itu yang kemudian yukharrifunal kalima amma wadihi, melakukan penyimpangan dari pengertian dan makna-maknanya yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran saat ini juga kemudian diperselisihkan. Bahkan kemudian ada upaya untuk melakukan penyimpangan dari nas itu sendiri dengan berbagai ragam penafsiran terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka kalau keterangannya itu sudah jelas, sudah cetok, itu kita tidak usah mencari pendapat yang kemudian ini pendapatnya Syafi'i gimana, pendapat Maliki gimana, pendapat Hambali gimana, pendapat ini. Jadi kita tambah ruwet masing-masing. Nanti aku kemudian menggunakan pendapatnya Syafi'i. Itu yang terjadi. Lalu kelompok yang saat ini sedang mengklaim dirinya sebagai kelompok Salafi, kami pendapatnya ikut Hambali, padahal Qur'ani podo. Jadi antara Ustadz Abdul Somad, Guntur Romli, sama Firanda, sama kawan-kawannya dari Salafi berseteru terus di media, nggak ada rampungnya. Itu karena kemudian yang sudah jelas-jelas itu kemudian dibahas tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada ujung pangkalnya. Maka kita itu berupaya. Jadi di sini disebutkan apa yang menjadi sebab perselisihan itu, karena keluar dari bayinat, yaitu sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas. Kadang rumah itu malah tambah bulat loh Pak. Iya, karena ini jadi ustadz semua, dokter semua, tapi malah tambah bulat. Maka rumah di istiqomah mau, gampang. Sidik-sidik, orang sabot-sabot, pokoknya diterangkan
sak murwate sak butuhe kita jalankan, ya, kita jalankan. Nah, bahkan kalau menambah sulit itu rasa buka itu malah tambah bingung, gitu, tambah bingung. Itu yang terjadi karena kemudian masing-masing dengan segala kekelompokannya tetap mengakukan dirinya, ya, mengakukan dirinya. Nanti satu lagi yang berafiliasi kepada Sufi yaitu Ar-Razi, Dr. Ar-Razi. Ya. Ini kita belum berbicara tentang beberapa penafsiran ala liberal, yang itu ragamnya sangat banyak sekali, yang kemudian menjadikan kita jadi ada kekacauan dalam pemahaman ini. Jadi saya ulang, sesuatu yang sudah jelas bayinah maka ambil saja. Ya, misalkan gini, ini mohon maaf, ini berseteru yang belum selesai di YouTube, ya, di medsos tentang Allah itu di mana? Allah itu versinya Salafi, Firanda dan Ustaz Firanda dan kawan-kawan itu adalah Allah fis sama. Sementara versinya Gus Romli sama Ustaz Abdul Somad itu Allah ada di mana? Mana? Nah, ambil keterangan yang paling baik lalu yakini sebagai keterangan yang paling jelas dan berhenti di situ, orang sah ribut terus. Nah, itu maksudnya adalah kira-kira demikian. Nah, pada ayat surat Al-Ankabut ayat ke-51, ayat ke-51 Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatun wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah belum cukup dengan ayat yang sudah diturunkan? Kok masih cari pendapatnya orang lain, gitu, pendapatnya manusia, gitu ya. Walaupun itu adalah ahli tafsir, tapi kalau sudah diterangkan secara jelas tidak diperlukan. Maka Allah bertanya, awalam yakfihim, surat Al-Ankabut tadi, belumkah cukup? Anna anzalna alaikal kitab, kami itu sudah turunkan kitab ini, yutla alaihim, sudah dibacakan kepada mereka, inna fi dzalika la rahmah, sesungguhnya di dalam ayat itu ada rahmatnya. Kemudian wa dzikra, dan juga sebagai peringatan, wa dzikra. Kemudian li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman, akan menjadi rahmat dan akan menjadi peringatan. Quran itu akan menjadi rahmat dan akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau beriman. ثم الله عز وجل يذكر بعدها بعد الخلاف بين بني إسرائيل، وبعد أن ذكر الذين يتعاملون مع القرآن بفهم أو بإعراض، قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، الآية واضحة، من عمل صالحا فلنفسه. إذا كل تلك الأخبار التي تقول أنني إذا عملت صالحا سوف أنفع غيري، هذه ليست مقبولة. عملك الصالح ينفعك أنت وحدك، من عمل صالحا فلنفسه. لذلك قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهين، كل واحد عمله الصالح خاص به، وأيضا عمله السيء خاص به، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. يوم القيامة إذا أراد أب أو أم أن يعطي أبنائه بعض السيئات من أجل أن يتقاسموا شير سيئات، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، حتى ولو كان قريبا منك. إنما تنفر الذين يخشون ربهم بالغيب
وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ليس لغيره وليس لله، ليس لأن الله يحتاج وإلى الله المصير. فهذه القاعدة يجب أن تكون بين المسلمين. لذلك نحن أحيانا ربما نجد رجلا لا يصلي ثم يرسل أبناءه لتعلم القرآن حتى يشفع له أبناؤه يوم القيامة. هذا لا يمكن. ابنك إذا عمل صالحا فلنفسه، وأنت إذا عملت صالحا فلنفسك. أما تريد أن تكون كسلانا بعيدا عن طاعة الله عز وجل ثم بعد ذلك أحد يعمل لك عمل يدخلك الجنة، هذا ليس مقبول ومخالف لما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. Ya, silakan lihat surat Al-Mudaththir ayat ke-38 dan surat Fatir ayat ke-18. Ayat ini diangkat dalam bahasan ini. Sesungguhnya kalau kita ini berbuat salah, ya untuk kita sendiri. Berbuat baik walinafsi, dan juga untuk apa nih? Waman asa'a fa'alaiha. Maka kita kalau berbuat jelek itu juga harus bertanggung jawab, ya. Bukan dibebankan kepada orang lain. Maksudnya tidak akan dibebankan kepada tadi pendapat-pendapat yang begitu apa nih banyak. Nah, maka ambillah yang bayyinah, yang jelas, ya. Dan ketika sudah yakin itu benar, biarpun kemudian pendapat yang lain itu tidak membenarkan, kita akan bertanggung jawab sendiri di hadapan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana di dalam surat Mudaththir ini ayat ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa atas apa yang dia telah kerjakan itu tergadaikan. Yang baik ya untuk kita, kalau jiwa kita berbuat jelek itu juga kemudian kita harus bertanggung jawab sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Salah Syafi'i, salah Hambali, salah ini, jadi nanti disalahkannya ke sana. Itu tidak, jadi kita yang akan salah apa nih? Sendiri, bila mana mengerjakannya ini dengan cara yang salah, ya, salah. Maka kaidahnya cuma satu toh, yang sudah jelas jangan diperdebatkan, jangan dicari-cari apa nih sisik melingnya itu perbedaan-perbedaan, lalu yang diikuti yang bedanya itu. Enggak kok, ini kalau Syafi'i membolehkan, kalau Hambali tidak membolehkan. Jadi dicari yang bolehkan sama yang tidak bolehkan dari para ulama, tidak dikembalikan kepada pokok asli daripada ayat Al-Quran. Nah itu namanya nanti di akhirat itu nggak bisa. Nanti aku salah ini karena aku mengikuti Syafi'i. Nanti yang satu aku salah karena mengikuti Hambali ataupun yang lainnya, itu tidak bisa. Maka disebut di dalam surat yang kedua tadi, surat Fatir, wala taziru waziratu wizra ukhra. Engkau tidak akan membawa beban wazirah, dosa-dosa dari dosa orang lain. Kita akan membawa atau memikul dosa sendiri. Wa in tada mutqalatun ila hamliha. Jika engkau tinggalkan beban berat itu, ya, untuk dibawanya, hamliha la yahmilu minhu syai'un, maka orang lain itu tidak akan sudi membawanya, ya, tidak akan sudi membawanya. Terus nanti di hadapan Allah, ini beban salahku tak broke nyanggone madhab Syafi'i misalkan, itu nggak bisa. Itu ya kita salah, ya salah apa? Sendiri, ya salah sendiri. Nah kemudian ila himliha la yahmilu minhu syai'un walau kana dzalba.
ini yang kerabat dekat, itu membawa beban dosa kita saja itu nggak mau, apalagi kita nggak ada hubungannya sama Imam Syafi'i atau tidak ada hubungannya dengan aimah yang lain, ya yang lain. Gitu. Maka sekali lagi ambillah yang sudah jelas saja, jangan berdebat dari sudut pendapatnya satu dengan yang lainnya. Kemudian walau kan ada kurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Ada tunzir mana? Tunzir al-muhadzir. Ya. Anda harus mewaspadai terhadap apa yang kemudian yang bisa melakukan hal ini hanya orang-orang yang yakhshawna rabbahu, mereka yang takut kepada Rabbnya saja. Kemudian wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi, siapa yang akan mensucikan itu sesungguhnya hanya bisa untuk mensucikan dirinya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Kita semua akan kembali. Jadi perannya para ulama tadi itu membantu memahamkan, tapi bukan membawa beban di hadapan Allah nanti, membantu memahamkan karena keleluasaan ilmunya, karena pengetahuannya, maka mereka ini membantu. Tapi nanti kalau terjadi kesalahan itu bukan berarti nanti beban itu dipikul oleh para penceramah atau para pemberi keterangan. Nek ngoten itu aku mulai malamnya aku rasa jadi penceramah tetap di mana ini istiqomah. Kalau nanti dosanya wong sakmene aku nggowo kabeh. Wah, itu abot banget. Tidak abot banget. Kita cuma membantu untuk memahamkan ayat itu. Bagaimana kita mengambilnya, meninggalkannya atau tidak, itu urusan masing-masing. Ya. Jadi tidak akan dibebankan kepada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab yang lain. Mereka para a'immatul madhab sekedar memberikan bantuan untuk memahami, ya, memahami mereka. Maka itu ketetapan pastinya ada di dalam kitab itu sendiri. Jazakumullahu khairan jazaa, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah selesai materi ayatnya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Saya tadi dari luar kota sudah jamak, jadi saya akan mohon pamit. Kemudian materi ini akan kami kirim kepada Pak Muzakir. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkannya, silahkan nanti mengambil kepada beliau atau dikirim di grup kita. Ya, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.